Good. Lu mulai pembelajaran. 2, mulai. Selesai. Bersikap benar. Siap, bersikap benar. Akan harus dimulai dari diri sendiri. Kelas. Bersikap duduk. Siap, bersikap duduk. Laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini muka lumayan cerah kayaknya ya. Agak sehat sedikit walaupun agak gimana, tapi alhamdulillah mudah-mudahan hari ini dari keseluruhan siswa yang hadir itu dalam keadaan sehat. Syukur-syukur dalam keadaan ceria, tidak ada masalah apapun di belakang. Ya kan, entah itu habis putus dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak ada yang nanti akan berpengaruh pada pembelajaran hari ini. Karena nanti untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tapi sebelumnya, untuk keseluruhan siswa hadir semua ya. Tidak ada yang hadir berarti artinya keseluruhan dalam keadaan sehat. Oke. Saya akan jelaskan kembali dari tujuan pembelajaran yang dimulai dari kemarin. Tujuan pembelajaran di sini saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk pengetahuan. Yang pengetahuan ini berarti adalah yang di sebelah sini. Ini adalah tujuan, target yang nanti harus kita capai pada saat pembelajaran kita. Yang pengetahuan ini kita sudah mencapai pada mendiagnosis masalah yang ada pada electrical power steering. Itu sudah level yang paling di akhir. Kemarin Anda sudah berdiskusi dan mencari perkiraan atau kira-kira apa saja yang bisa terjadi pada EPS untuk kerusakannya. HPS atau hydraulic power steering itu jelas beda. Perbedaan di sini yang paling mencolok adalah ketika electrical power steering atau kendaraan yang menggunakan EPS itu berjalan dengan kecepatan kurang dari 80 km per jam, sistem EPS itu akan aktif, masih dalam keadaan aktif. Tetapi pada saat kecepatan lebih dari 80 km per jam, EPS itu akan nonaktif dengan sendirinya, otomatis. Kalau otomatis berarti ada sesuatu yang mengatur di situ. Nah, dari sini, dari kekuatan ini, dari kelebihan yang didapat dari EPS ini, ada yang bisa menjelaskan kenapa pada saat 80 km ke atas itu adalah secara otomatis nonaktif sistem tersebut, dan pada saat kurang dari 80 km per jam, EPS tersebut masih dalam keadaan aktif. Ada yang bisa? Ya, Yun, nih adanya sensor kecepatan. Ya, karena adanya sensor kecepatan. Yang bagaimana? Ada yang bisa menambahkan? Ya, Ebi. Yang pertama, sensor kecepatan atau sensor VSS akan meneruskan kepada ECM. Selanjutnya ECM akan meneruskan ke modul. Yang selanjutnya bisa menonaktifkan atau mengaktifkan MPS sesuai dengan kecepatan antara 80 km ke bawah atau 80 km ke atas. Yap, tepat. Kita kasih tepuk tangan dulu sama Evi. Terima kasih. Gitu ya. Yaitu yang pertama, lampu indikator EPS itu tetap menyala pada saat engine dalam keadaan hidup. Yang kedua, itu pada saat engine dalam keadaan hidup, setir yang seharusnya ringan itu menjadi berat. Masalahnya adalah 2 tadi. Untuk seperti kemarin kelompoknya, untuk ketuanya seperti kemarin ada si Robana, ada Danu, terus nanti ada si Bian, nanti satunya ada si Amri. Nanti silakan untuk kelompok, satu kelompok 5 anak dibentuk. Nanti kita nggak usah jauh-jauh dari sini, nanti ada di sini saja, 1, 2,
3, 4. Yang perlu diperhatikan pada saat berdiskusi, nanti saya akan memperhatikan dan saya akan memberikan penilaian sikap keaktifanmu ketika pada saat berdiskusi. Berarti pada saat berdiskusi itu silakan kamu aktif, bagaimana caranya untuk mendapatkan trouble-trouble yang sudah ada di sini. Bisa dipahami ya? Kalau bisa pahami silakan untuk seluruhan berdiri ya. Ambil sikap berdiri. Semuanya siap gerak. Tanpa penghormatan berjalan. Langsung untuk kelompok. Silakan 1, 2, 3, 4. Terus Yus. Yang ini pemeriksaannya nanti seperti apa? Tegangan baterai caranya. Kamu boleh jabarkan sedikit. Nanti di situ adalah kesimpulannya. Atau boleh di sini nanti kamu tuliskan hasilnya. Oh, hasilnya 12 volt, berarti tidak masalah pada baterai. Nanti kamu berarti. Sini ya, Pak. Iya, nanti hasil kesimpulannya adalah di situ. Yakin untuk selektornya sudah benar? Sudah, Pak. Yakin? Coba kamu perhatikan lagi. Untuk mengukur yang 12 volt, selektor itu kita letakkan pada DC. DC-nya, DC berapa? Di situ ada poin-poinnya. Karena di sini adalah 12 volt. Jadi 50, Pak. 50. Coba kamu selektor gunakan yang 50. Yang memeriksa fuse sama memeriksa Yang kemarin masa kelas 12 kok. Yo, kenapa? Selektor Enggak, rusak. Coba kamu perbaiki yang benar. Coba di ano. Nah, yang sudah agak sedikit paham itu langsung di siapa saja yang mau mempresentasikan, saya perbolehkan. Silakan siapa? Siap. Danu, silakan. Ya, Pak. Kamu presentasikan, boleh di sini saja nggak apa-apa. Kamu jelaskan saja. Langsung jelasin aja, Pak. Iya. Siap. Bagaimana cara dan lain sebagainya. Di sini saja dulu nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan serta kesimpulan yang saya dapatkan dari pemeriksaan yang tadi yang saya lakukan secara pokok pada sistem APS ini terdapat memiliki kerusakan yaitu pada fuse tidak ada kontinuitas sehingga diperlukan penggantian, dan ketika melakukan tes pengetesan secara visual yaitu menggunakan tegangan kiri ketika ini menyala atau terasa berat, itu adalah adanya kerusakan pada sensor torque, sehingga ketika saya terpasang kemudian listrik pun kembali bekerja normal, Pak. Bisa Pak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tentang pemeriksaan tadi? Langsung tunjuk tangan aja kalau mau tanya, silakan. Ya, Yun. Cara mengecek fuse, silakan kamu jelaskan. Mengecek fuse itu menggunakan multitester, selektor diarahkan ke ohm, terserah satu kali atau berapa. Kemudian ada dua kaki yang ada pada fuse, ditembakkan positif negatif. Apabila fuse terdapat kontinuitas atau menyambung, itu jarum akan bergerak. Jika tidak bergerak, maka fuse terputus atau tidak ada kontinuitas. Bisa diterima? Salah. Bisa ditangkap ya? Oke, silakan dikasih tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih Dano, silakan kembali ke tempat semula. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pengecekan tadi kita membutuhkan keahlian-keahlian atau keterampilan-keterampilan yang seperti kita pernah pelajari di kelas 10, yaitu dasar-dasarnya. Bagaimana cara kita mengecek mengukur tegangan baterai. Ya, ini sebenarnya adalah menjadi satu masalah adalah di kelas 12. Ketika Anda tidak melaksanakan atau tidak bisa melakukan pengecekan tersebut. Yang paling terasa adalah penggunaan alat ukur mekanis, yaitu kayak vernier kaliper, mikrometer. Itu kebanyakan dari kita sangat masih lemah.
Ya, saya boleh tak maklumi juga boleh tidak sebenarnya. Walaupun kalau untuk sekarang ini itu sudah agak mendingan ketimbang yang pertama, waktu pertama kamu masuk. Sekarang ambilkan vernier kaliper, bengong. Ya kan? Karena apa 2 tahun kamu di rumah. Ketika berangkat kamu tahu vernier kaliper tapi bentuknya embuh. Ya kan? Nah, tapi setelah itu kita coba untuk terapkan di kelas 12, masuk terus. Yang akhirnya sampai sini sudah ada perubahan-perubahan sedikit dan itu sudah tidak menjadi masalah yang sangat berat bagi kami yang terutama adalah di kelas 12. Oke ya. Barangkali ada yang lain masih ada waktu. Sisa sedikit ya. Silakan Robbana Atina di dunia sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan atau cara mendiagnosis kerusakan pada sistem elektronik steering pada mobil Suzuki R3. Ada 2 cara untuk melakukan diagnosis. Yang pertama yaitu dengan cara visual. Kita bisa melihat lampu pada indikator sebagai dashboard. Jika lampu menyala ketika mesin hidup, itu berarti terjadi suatu kerusakan atau trouble. Yang kedua yaitu dengan cara visual. Kita bisa menggerakkan steering kanan ke kiri. Jika dirasa berat, maka itu bisa menandakan terjadinya masalah. Nah, masalah-masalah itu bisa jadi terjadi dari tegangan baterai yang berkurang, fuse yang terputus, atau ada salah satu sensor yang mengalami kerusakan seperti kotor atau terlepas. Nah, berdasarkan hasil saya operasi tadi, yang pertama yaitu berdasarkan hasil saya tadi, saya mengecek tegangan baterai. Ternyata setelah dicek menggunakan booster, dengan baterai masih dalam keadaan normal yaitu 12 volt. Artinya di sini masalahnya bukan dari baterai. Kemudian yang kedua yaitu saya menggunakan scanner. Saya memastikan apakah ada sensor yang mengalami masalah. Ternyata setelah dicek tidak ada. Dan terakhir saya mengecek di bagian fuse. Ternyata fuse terputus. Akhirnya saya melakukan penggantian. Nah setelah diganti, sistem elektronik steering kembali bekerja. Terima kasih. Selesai? Semangat sekali. Tepuk tangan. Begitu salam, saya agak sedikit kaget. Wah, semangat sekali. Ternyata sudah bisa menjelaskan sampai pada akhir. Ada dari sekian, ada yang pengen ditanyakan tentang pemeriksaannya? Cukup? Jelas ya? Silakan kembali ke tempat semula. Saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal. Salah ya? 2 yang presentasi saya anggap dari keseluruhan itu sudah bisa atau sudah paham semuanya. Kenapa? Karena tidak ada yang bertanya, berarti paham, ya kan? Silakan disiapkan untuk kertas. Aturannya, aturan pada saat Anda mengerjakan soal yang ini. 1, Anda tidak boleh tengok kanan kiri, depan belakang, tidak boleh menyontek. Yang kedua, ya, tidak boleh menggunakan HP dan lain sebagainya. Nanti kalau semua dari kedua-duanya itu dilanggar, silakan ambil posisi push up 10 kali. Terus untuk teknis soalnya, nanti saya akan bacakan soal, Anda menjawab selama 1 menit, harus selesai, saya akan ke berikutnya. Jadi pahami? Persiapan? Pada saat kendaraan mulai di starter, sistem EPS akan sudah mulai nyala atau sudah mulai aktif. Dari seluruh komponen EPS tersebut, komponen apakah yang mendeteksi adanya pergerakan mesin atau yang mendeteksi mesin itu hidup? Identitas dipegang, yaitu sikapmu. Dari 3 ini, ketika sikapmu sudah baik, saya yakin akan baik pula. Nilai yang Anda dapatkan di rapot sampai 99,99 banyak, ya kan? Itu didapatkan. Bagus kah? Bagus. Cuman kalau hanya nilai itu hanya untuk keyword atau untuk membuka kunci, membuka pintu. Ketika nilai kita bagus, saya yakin
kunci kita bagus, yang kita buka pun akan lebih bagus. Kanan, kanan, gerak. Gerak untuk hari pembelajaran hari ini. Doa mulai. Selesai. Bersikap tegar. Bersikap tegar. Melakukan Budaya maka semua akan menjadi aman. Melakukan Budaya semua akan menjadi aman.